Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sobat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan mempertontonkan seorang profesor dari Malaysia, dan di mana profesor dari Malaysia tersebut mempunyai cita-cita yang sangat tidak masuk akal, yaitu ingin mempopulerkan Tamadun Melayu atau alam Melayu, di mana dia diambil dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu seperti Sriwijaya dan Majapahit, Melaka. Dan si profesor ini mempunyai inspirasi untuk diterapkan di masa sekarang, yaitu di masa pemerintahan kerajaan Malaysia. Dan profesor ini pun sangat berhasrat karena profesor tersebut sangat terkenal di Malaysia, dan dia mempunyai keinginan mempunyai alam atau tamadun Melayu yang sangat luas, hampir seantero Nusantara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, dan sebagian Filipina dan Thailand. Dan profesor ini mengatakan dia ingin sumber dari tamadun atau alam Melayu ini berpusatkan di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana dengan seperti itu bangsa Malaysia menjadi bangsa yang sangat besar seperti era kerajaan-kerajaan dulu. Dan konsep ini pun sangat sistematis sekali, dan itu tidak hanya digaungkan oleh akademisi atau profesor, tetapi juga sebagian dari elit politik mereka di negara Malaysia. Dan karena konsep ini tersistematis, maka sebagian besar rakyat Malaysia sangat termotivasi apa yang dikatakan oleh mereka para akademisi atau elit politik, yaitu ingin menciptakan alam Melayu yang jangkauannya sangat luas, senusantara. Maka mereka sering sekali mengatakan serumpan-serumpan karena apa? Karena mereka mempunyai misi yang sangat besar, yaitu tamadun alam Melayu. Ketika Indonesia diajak berkongsi tentang alam Melayu atau tamadun Melayu, maka mereka dengan mudah mengklaim sebagian budaya dari Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia tidak tinggal diem gitu ya, karena mereka itu jangkauannya sampai ke Indonesia, dan kita sebagai bangsa yang besar mempunyai tamadun sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita juga akan mempertahankan NKRI, karena NKRI itu tongkat estafet dari kerajaan-kerajaan terdahulu seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Dan saya ada sedikit video ini juga tentang akademisi seorang profesor, dan ini diberitakan di stasiun televisi di Malaysia. Oke, mari kita sama-sama lihat video yang ini. 1, 2, 3. Perasaan apabila mendapat pengiktirafan tertinggi daripada negara luar, khususnya dalam usaha untuk memartabatkan bahasa ini, Datuk? Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah kerana ini sebagai bukti bahawa bahasa Melayu, sastra Melayu dan tamadun Melayu dihargai di seluruh dunia. Dan untuk kesekian kalinya, selain dulu UNESCO, KWBC juga menganugerahi saya anugerah tokoh buku negara sempena Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia di bawah UNESCO. Dan Alhamdulillah, kerajaan India mengiktiraf bahasa dan sastra Melayu sebagai satu daripada unsur tamadun yang diakui di pernikahan antarabangsa. Dan anugerah ini pada khidmat saya bukan untuk pribadi saya, tapi kepada semua sastrawan, semua penulis, semua budayawan negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sastra Melayu ini sudah makan waktu 1,300 tahun lebih. Misalnya pada abad ke-7 zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah mula diiktiraf, diangkat. Misalnya dinasti Tang, Cina waktu itu telah mengutus seorang pendeta Buddha bernama I Ching. Dan I Ching merakamkan kehebatan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan besar Sriwijaya yang boleh dikatakan mewakili seluruh alam Melayu sebelum Melaka.
sampai ke selatan Thailand, wilayah hijahnya. Dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran, juga bahasa perdagangan dan bahasa pengajian agama. Waktu itu belum sebelum Islam, agama Buddha. Itu dirakamkan dalam tulisan-tulisan oleh I Ching dan tersimpan di kuil Buddha terbesar di kota Xi'an, negeri China. Dan saya sudah sampai di situ, membuktikan memang bahasa Melayu sudah diangkat. Kemudian pada abad ke-15 dalam zaman kegemilang Kesultanan Melaka, hubungan diplomatik dengan kerajaan dinasti Ming China telah menunjukkan pengetirapan pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa utama dalam jabatan jurubahasa di istana Maharaja Resit Ming. Kemudian ditumbuhkan pula Akademi Pengajian Asing, termasuk bahasa Melayu sudah mula dikaji sejak abad 15. Dan hasilnya sebuah kamus pertama Melayu Cina telah terbitkan, telah disusun. Itulah kegemilangan. Dan seterusnya kemudian Barat sendiri, kita mengetahui nama seperti Houtman dari Belanda yang sudah mula menulis tentang bahasa Melayu. Sarjana lain seperti Van Ophuijsen juga menulis tentang bahasa Melayu. Fokker menulis tentang tata bahasa atau nahu bahasa Melayu. Dalam kalangan sejarah Inggris kita kenal nama seperti Winston, Wilkinson, juga yang lain-lain yang menulis kamus, menyusun kamus. Winston terkenal sebagai penganalisis sastra dari Belanda. Kita kenal Profesor Etiu. Banyak. Pokoknya hingga sekarang ini ada lebih 100 institusi seluruh dunia yang memberikan perhatian pada bahasa, sastra dan tamadun Melayu. Dan perkembangan terbaru alhamdulillah dengan iltizam kerajaan membentuk dengan satu dasar luar baharu iaitu diplomasi kebudayaan. Kita yakin melalui diplomasi kebudayaan ini semua kedutaan kita akan berperanan lebih aktif dalam mempromosikan bahasa, sastra, budaya negara yang mewakili seluruh rakyat pelbagai keturunan. Ini kesempatan terbaik dan kita ucap syukur kehadirat Allah kerana kerajaan sudah memberikan perhatian besar pada bahasa Melayu. Saya menyebut pengalaman saya di Oke teman-teman, itu tadi sedikit video, cuplikan video dari media televisi Malaysia tentang alam Melayu atau tamadun Melayu yang digaungkan oleh profesor tersebut. Dan mereka sangat yakin dan tentang hal tersebut. Walaupun itu sangat tidak masuk akal, tapi bagi mereka ya ilusi, mereka berhalusinasi tentang ketamadunan Melayu di era kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Karena mereka sekarang ini merasa negaranya kecil dan dia ingin bercita-citakan menjadi tamadun yang besar seperti dahulu, seperti era kerajaan Sriwijaya. Padahal jelas di era Sriwijaya itu di kota Palembang dan sekarang menjadi bagian dari NKRI. Dan ya hanya negara Malaysia yang punya ide-ide tersebut. Kalau di Indonesia tidak, karena Indonesia wilayahnya sangat luas. Karena tongkat estafet dari kerajaan-kerajaan terdahulu seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Dan itu sebenarnya ide yang sangat tidak masuk akal dan halusinasi. Tapi bagi mereka ya Malaysia memang begitu. Mereka suka sekali hidup berilusi. Karena sepertinya kalau dalam kenyataan mereka sangat pahit melihat luas wilayahnya atau penduduknya sangat jauh. Oleh sebab itu mereka mau menciptakan ilusi-ilusi yang dulu pernah terjadi. Dan alhasil mereka hidup di dalam ilusi tersebut. Kalau orang Malaysia melihat orang Indonesia itu di pikiran mereka dia adalah orang Melayu. Dia berbahasa Melayu sama seperti kita. Yang ada di pikirnya seperti itu. Dikira orang Indonesia itu berbahasa Melayu, orang Melayu itu mayoritas. Karena konsep negara mereka itu seperti itu. Sistematis sekali gitu. Sehingga jangan heran kalau sebagian budaya dari Indonesia diklaim memang konsep negaranya seperti itu. Konsep negara yang ingin berkuasa, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Dari wilayah Malaysia saja itu seperti provinsi di Indonesia. Dan sebenarnya mereka ingin sekali luas, ingin sekali seperti di Indonesia. Luas wilayahnya, penduduknya banyak. Ya, itu kan hanya angan-angan saja gitu.
hanya ilusi mereka saja, dan itu sampai kiamat tidak akan terwujud. Dan konsep-konsep seperti negara Malaysia itu memang sengaja diciptakan itu untuk mempengaruhi sebagian rakyat Melayu lah gitu. Supaya bangsa Melayu yang ada di Malaysia itu eh, terlihat superior gitulah. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya. Jangan lupa komentar atau subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.